Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Sukma. Saya dari Prodi D3 Akuntansi. Saya berasal dari pesisir selatan. Berani aktif, berani bicara. Tema pidato saya tentang generasi milenial yang wow. Move on untuk zaman now. Melihat bulan di tengah malam, ditemani angin di kala sepi. Izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta generasi Indonesia yang saya banggakan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan segala karunia-Nya yang telah diberikan untuk kita semua, sehingga kita diperkenankan untuk saling bertatap-tatapan secara virtual, sehingga kita bisa diberikan kesehatan hingga pada saat sekarang ini. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurahkan untuk junjungan kita semua, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa umat manusia dari zaman yang gelap sampai zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Semoga pada akhirnya kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muslim yang saya cintai, walaupun dalam kenyataannya tidak mencintai saya, mari kita beri terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia sehat tanpa cacat, dengan iman dan Islam yang terus melekat dalam diri kita. Semoga dalam keadaan sehat. Sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia memang sangat banyak, apalagi jika dibandingkan dengan sifat mulia dari diri kita yang hanya sedikit. Ya, hanya sedikit, sahabat muslim. Maka janganlah kita sombong dengan apa yang kita punya. Tak sebanding dengan Nabi yang dimuliakan oleh Allah saja tidak, maka apa yang harus ditimbulkan dalam diri kita? Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato saya tentang generasi milenial yang wow, move on untuk maju di zaman now. Berbicara tentang generasi milenial, apa sih yang saudara tahu tentang istilah ini? Mungkin tidak banyak diketahui. Menurut saya sendiri, generasi ini merupakan generasi yang sudah melek secara teknologi, yang sudah beradaptasi dengan teknologi. Apa-apa segala sesuatu sudah menggunakan teknologi, sehingga move on dari masa lalu dan melangkah maju untuk zaman now. Banyak kemajuan dari segi pola pikir, kebiasaan, dan bahkan banyak lagi. Contoh, HP Android yang hampir merubah pola kebiasaan generasi secara menyeluruh. Bahkan, jarak yang terasa jauh semakin dekat rasanya. Yang mana dulu menelpon cuma dengan HP tombol, sekarang bisa lewat VC-VC. Dunia ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial. Inilah salah satu letak perubahan tantangan generasi muda. Zaman now adalah sebutan bagi kaum milenial untuk menggambarkan masa kini seperti yang telah dikatakan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut seluruh dari akarnya. Beri aku 10 pemuda,
maka akan kuguncangkan dunia. Merinding bukan? Saya sebagai yang berpidato juga ikut merinding. Kita generasi muda yang membawa perubahan bagi bangsa ini, membawa kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun, pernahkah Anda terpikir di era yang canggih ini memiliki pengaruh yang besar dalam pergerakan dunia? Dari mana anak muda yang biasa disebut generasi milenial ini mendapat pengetahuan yang seksama tentang baik buruknya era teknologi yang semakin canggih? Kaum muda yang bersemangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pembangunan bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Kawan-kawan pemuda, jangan menunggu dunia berubah. Dunia ini ada di tanganmu. Asal kita berani melangkah, kita tak akan pernah kalah. Salam pemuda. Dari segi positifnya, generasi milenial akan semakin dipermudah dalam mendapatkan informasi jika digunakan dengan baik. Akan menghasilkan pikiran kreatif dan aktif dalam berbagai kegiatan. Yap, betul. Segala informasi mudah didapat hanya dengan sekali klik di internet. Sebagai contoh untuk menghindari kemacetan dan cepat sampai tujuan, tinggal duduk manis dan buka handphone. Sekali klik langsung dijemput. Ketika lapar di kantor, tinggal memesan pilihan di aplikasi Berry Kitchen. Kamu tinggal duduk manis dan menunggu kiriman yang akan datang. Mudah sekali bukan? Semua serba instan. Jika ingin belanja tidak harus keluar rumah, bisa menggunakan aplikasi Tokopedia yang akan mengantarkan pesanan Anda. Nah, dari segi negatifnya, dengan segala kemudahan yang terjadi, kita semakin tergantung dan terfokus kepada teknologi tersebut dan kurang bergerak, kurang beraktivitas, bahkan banyak berita-berita hoaks yang tidak jelas kebenarannya. Jika generasi tidak memanfaatkan teknologi dengan baik, maka akan dikendalikan oleh teknologi. Istilahnya, generasi menuduh aktif bermain gadget seharian tanpa memikirkan lingkungan sekitar atau biasa disebut dengan unsos. Update status hanya untuk tujuan apa? Tujuan eksis. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian. Jadi, akibatnya banyak mahasiswa kampus yang hanya menciptakan pribadi-pribadi yang kaya akan gengsi, namun miskin prestasi. Yang kaya, yang pada akhirnya menempatkan kampus sebagai sebutan tempat eksklusif tanpa akses penghubung dengan lingkungan masyarakat. Maka jangan heran bila sekarang ini perguruan tinggi berkualitas bisa diukur dengan hitungan jari. Ramai sungguh di hari raya, sungguh segar air kelapa. Salam undur dari saya, kapan-kapan moga berjumpa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.